PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam menjalin kerjasama pasokan bahan baku industri emas domestik dengan menggandeng dua perusahaan anggota grup holding PT Merdeka Copper Gold Tbk. Iya, dengan perjanjian ini pemirsa Antam menargetkan volume transaksi 6 metrik ton emas per tahun. PT Aneka Tambang Persero Tbk menandatangani Gold Sales and Purchase Agreement dengan dua perusahaan anggota grup holding PT Merdeka Copper Gold Tbk. Kerjasama tersebut untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan baku industri emas domestik. Perjanjian ini menargetkan total volume transaksi sebesar 6 metrik ton selama 2 tahun. Direktur Komersial Antam, Handi Sutanto, menyatakan kerjasama ini menjadi bukti kedaulatan emas nasional, di mana hasil tambang emas Indonesia diolah menjadi emas murni yang siap dimiliki masyarakat. Hal ini juga merupakan komitmen Antam dalam mensukseskan program hilirisasi pemerintah. Memastikan hilirisasi terjadi, kedaulatan emas itu ada di Indonesia, itu kami sangat bahagia. Dan tentunya ini tidak menutup perjanjian-perjanjian berikutnya dengan para penambang-penambang major lainnya di Indonesia. Antam, insya Allah kami siap membeli seluruh hasil tambang dan kami selalu melakukan kerjasama itu secara komersial yang fair. Sementara itu, Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk, Albert Saputro, mengungkapkan kerjasama dengan Antam merupakan langkah strategis. Hal ini untuk memastikan penyerapan produksi emas Merdeka secara optimal di dalam negeri sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok hulu hilir nasional. Tentunya ya kita bisa mengkomersialkan semua hasil produksi kita dan juga mensupport rencana pemerintah untuk memastikan domestic supply emas itu terjaga. Karena seperti yang tadi Pak Handi bilang, kalau domestic supply-nya nggak ada kan mau nggak mau harus impor. Sehingga kalau kita bisa mensupport ketersediaan emas di domestik, kita more than happy to do it. Produksi emas grup Merdeka yang masuk dalam klausal kerjasama dengan Antam berasal dari dua operasi tambang, yakni tambang emas 7 Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur dan tambang emas Pani di Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk membukukan lonjakan kinerja keuangan sepanjang tahun 2025. Ya, ditopang oleh performa top line yang solid, perseroan meraup laba bersih sebesar 1,14 triliun rupiah atau tumbuh 83,89% year on year. Emiten properti Besutan Agung Sedayu Group dan Salim Group PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk membukukan lonjakan kinerja keuangan sepanjang tahun buku 2025. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, perseroan meraup laba bersih sebesar 1,14 triliun rupiah. Angka ini melesat 83,89% year on year dibandingkan perolehan pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 623,91 miliar rupiah. Pertumbuhan laba bersih yang signifikan tersebut ditopang oleh performa top line yang solid. Perseroan mengantongi pendapatan bersih 4,31 triliun rupiah atau tumbuh 52,37% dari posisi tahun sebelumnya senilai 2,83 triliun rupiah. Secara rinci, segmen real estate menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai 4,27 triliun rupiah. Capaian tersebut meningkat jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 2,83 triliun rupiah. Dari sisi neraca keuangan, total aset perseroan per 31 Desember 2025 mencapai 50,58 triliun rupiah atau tumbuh 8,62% dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang sebesar 46,57 triliun rupiah. Penguatan fundamental juga terlihat dari sisi ekuitas yang melonjak 19,09% secara tahunan menjadi 31,66 triliun rupiah. Di sisi lain, perseroan berhasil menekan total likuiditas sebesar 5,31% menjadi 18,92 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten pelayaran PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk berkode saham LP berencana menggelar aksi korporasi melalui right issue. Ya, langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung ekspansi dan diversifikasi usaha perusahaan. Emiten pelayaran PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 9 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, perseroan akan minta persetujuan pemegang saham terkait rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue.
Dalam aksi korporasi ini, LP berencana menerbitkan maksimal 2,11 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Jumlah saham baru tersebut mewakili sekitar 22,18% dari modal didapatkan dan setor penuh setelah pelaksanaan right issue. Manajemen menyebut tambahan modal ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan perusahaan serta mendukung kinerja operasional mulai ekspansi dan diversifikasi usaha. Dana hasil right issue rencananya akan digunakan untuk likuiditas umum, belanja modal dan modal kerja termasuk investasi serta kegiatan penunjang usaha. Berbagai sumber, ID Action. Pemirsa, harga minyak melonjak sekitar 5% pada perdagangan Kamis seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi akibat eskalasi perang antara Amerika dan Israel melawan Iran. Konflik yang meluas di kawasan Timur Tengah mengganggu jalur pengiriman minyak dan memaksa sejumlah produsen besar di kawasan tersebut memangkas output. Ya pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 4,93% menjadi 85,4 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara itu minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 8,51% menjadi 81,01 US dollar per barrel, level tertinggi sejak Juli 2024. Kenaikan harga minyak dipicu oleh terganggunya lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Gangguan tersebut membuat aktivitas kapal tanker hampir berhenti total dan memicu kekhawatiran pasokan energi global akan terhambat. Analis JP Morgan Chase memperkirakan pasokan minyak dari Irak dan Kuwait dapat mulai berhenti dalam beberapa hari jika Selat Hormuz tetap ditutup. Kondisi itu berpotensi untuk memangkas pasokan hingga 3,3 juta barrel per hari pada hari ke-8 konflik. Selanjutnya pemirsa, update dari Bursa Global. Bursa saham Amerika Serikat ditutup turun pada perdagangan Kamis karena konflik di Timur Tengah memasuki hari ke-6 mendorong harga minyak lebih tinggi dan memicu kekhawatiran tentang inflasi. Meluasnya konflik ke lebih banyak negara memicu kekhawatiran akan gangguan di Selat Hormuz yang merupakan titik krusial distribusi energi global. Kami hadirkan informasi pada perdagangan Kamis, pemirsa, indeks S&P 500 melemah 0,56% ke level 6.830. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,61% ke level 47.954 dan indeks Nasdaq terkoreksi 0,26% ke posisi 22.748. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot pada perdagangan Kamis setelah rally tajam sehari sebelumnya seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.